Saya akan membacakan dari pasal 14 ayat 1 sampai 14. Karena ini kita harus mengerti konteksnya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan mengikutinya. 14 ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silahkan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Bapak Ibu Saudara sekalian, inti daripada pengajaran perumpamaan ini adalah kerendahan hati. Dan Yesus mengambil contohnya di dalam diri orang-orang Farisi yang memilih tempat-tempat kehormatan di pesta perkawinan. Pengajaran kerendahan hati ini tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Itu sebab tadi saya baca daripada ayat 1 sampai kepada ayat 14. Sehingga kita melihat cerita ini diletakkan di antara dua peristiwa. Mari kita melihat ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah pemimpin Farisi. Ini terjadi di tempat yang sudah dipilih dengan sangat hati-hati, yaitu di rumah seorang Farisi yang terkemuka, di mana dia dan tamu-tamunya yang terkenal dapat langsung mengamati Yesus dan kemudian memberikan kesaksian terhadap setiap pelanggaran yang dia kerjakan. Di dalam perjamuan makan ini dijadwalkan pada hari Sabat. Soal-soal seperti ini yang selalu dipersoalkan oleh Farisi. Itu sebab kita melihat Sabat adalah hari di mana Yesus pernah juga ditemukan oleh Farisi telah melanggarnya pada 3 kesempatan. Yang pertama di pasal 4 dicatat. Kalau Bapak Ibu melihat pasal 4 ayat 31 sampai 41. Di situ ketika dia mengusir setan dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Lalu ditemukan Yesus melanggar hari Sabat juga yang kedua di pasal 6.
ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan seorang pria yang mati tangan kanannya. Dan yang ketiga di pasal 13 ayat 10 sampai 17. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang bungkuk itu. Dan sekarang sekali lagi Lukas mencatat di hari Sabat itu. Di ayat kedua, tiba-tiba datang orang yang sakit busung air. Kita lihat di bagian ini seorang pria yang sakit, seorang pria yang menderita sakit busung air, yang tubuhnya secara menyedihkan membengkak oleh karena penyimpanan cairan tubuh di rongga perut dan dadanya. Pembengkakan seperti itu seringkali mengindikasikan kegagalan di dalam organnya. Pria itu menderita sakit begitu parah, kemungkinan hampir mati. Di situ jerat yang mengerikan ini sudah dipasang untuk Yesus, yang sengaja diadakan di mana Yesus tidak mungkin tidak berbelas kasihan. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat kira mereka telah berhasil menjebak Yesus. Tetapi kita perhatikan di sini bagaimana Yesus dengan bijaksana yang luar biasa membuat mereka bingung semuanya. Di ayat 3 Yesus bertanya kepada mereka, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Wah, mereka sulit sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Karena jika mereka menjawab iya, maka mereka akan terlihat sangat lembek dan munafik berkenaan dengan pantangan-pantangan yang ketat yang mereka sendiri jalankan terhadap Sabat. Tetapi jika mereka mengatakan tidak, mereka dapat dituduh tidak manusiawi dan tidak peduli dengan penderitaan manusia. Jadi orang Farisi terperangkap di antara mengutuk Yesus karena menyembuhkan pada hari Sabat, tetapi di sisi lain tanggung jawab kemanusiaan mereka karena menolak kesembuhan orang yang membutuhkan. Maka mereka terjebak dan satu-satunya respon mereka adalah diam. Kemudian di ayat 4, Yesus memegang tangan orang sakit itu, ia menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Saudara, ini seperti kalimat yang sangat simple, ya. Tetapi kalau kita bayangkan, ini pasti menjadi satu tontonan yang luar biasa. Yesus pegang tangan orang itu dan seketika itu juga sembuhlah dia. Ini berarti sembuh secara total di situ. Perubahan yang drastis terjadi. Cairan di tubuhnya itu hilang tiba-tiba. Organ-organnya sembuh, bengkaknya hilang semua. Tetapi Lukas tidak memberikan detail itu. Karena dia ingin kita fokus kepada perangkap yang dikerjakan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat itu. Kemudian setelah menyembuhkan itu Yesus memberikan pertanyaan kedua yang sekali lagi membungkam mereka. Di ayat 5. Siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat? Dan mereka tidak bisa membantah apapun terhadap pertanyaan retorik dari Yesus ini. Karena memang peraturan Sabat mereka itu mengizinkan mereka untuk menyelamatkan hewan mereka. Seperti yang dicatat di dalam Misnah. Mereka semua terdiam. Karena kalau lembunya jatuh ke sumur, mereka pasti tolong. Bahkan mereka bawa lembunya untuk makan rumput juga di hari Sabat. Tetapi untuk kelihatan suci di depan banyak orang, maka mereka sepertinya tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi melarang menolong manusia berarti mereka memperlakukan hewan lebih baik daripada manusia. Nah saudara-saudara, bayangkan setelah Yesus bertanya kedua kali, semua terdiam beberapa saat. Keheningan yang sangat tidak nyaman itu dan penuh kebencian muncul. Dan saat itu Yesus yang begitu lemah lembut, bijaksana, terasa sangat kontras sekali dengan tuan rumah yang sombong dan semua tamu-tamu yang hadir di situ. Meskipun mereka adalah pemimpin-pemimpin di Israel, tetapi orang-orang di pesta perjamuan malam itu adalah kelompok yang tersesat. Mereka jauh daripada surga.
Mereka pentingkan menjaga hal-hal kecil yang legalistik. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti inti daripada hukum Taurat itu sendiri yang adalah kasih. Mereka tidak mencintai Tuhan maupun sesama mereka. Tetapi mereka terlihat hebat sekali dengan jubahnya yang panjang. Dan mereka bersembunyi di balik integritas legalistiknya. Hati yang kotor, saudara sekalian, hanya bisa ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus. Kita harus senantiasa sadar bahwa ketika kita berpakaian yang bagus dan jubah kita yang bagus hanyalah menutupi tubuh kita. Tetapi hati kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa berpakaian bagus itu adalah anugerah Tuhan. Maka hati kita pun harus bagus. Di luar mau bagus, di dalam juga harus mau bagus. Jangan sampai hati kita kotor karena ditutupi oleh jubah yang bagus di luar. Kalau kita pakai jas yang bagus untuk berdosa, maka cilakalah kita. Di kur kita pakai jubah yang panjang, hati juga harus bersih melayani Tuhan. Di atas mimbar, hamba Tuhan memakai jas yang bagus, hati harus jujur di hadapan Tuhan. Jika kita berdandan untuk tubuh, ingat juga untuk mendandani hati kita. Karena prinsip pertama yang kita belajar tentang kerendahan hati di sini adalah bahwa Tuhan sangat mementingkan hati kita. Ini yang harus menjadi ingatan bagi saya dan saudara sekalian. Dan Tuhan tahu di balik jubah Farisi, di balik sifat keagamaan mereka itu, para Farisi dan ahli Taurat itu sebenarnya adalah orang-orang yang mencintai dirinya dan kedudukan mereka sendiri. Mereka beribadah untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Mereka menjaga aturan-aturan di hari Sabat supaya mereka disebut orang suci. Mereka disebut orang saleh, mereka disebut orang baik. Itu sebab mereka terlihat mau melayani sesama dengan prinsip bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Martin Luther di dalam bagian ini berkata begini, saudara. Mereka mempelajari kitab suci dengan mata yang buta. Sehingga seolah-olah kitab suci itu tidak mengajarkan mereka untuk mengasihi orang-orang yang lemah. Tetapi mereka pikir setelah belajar banyak kitab suci, mereka bisa duduk di tempat terhormat dan menjadi sombong. Yesus berkata kepada mereka yang sombong ini di ayat 24, jikalau saudara sekalian bisa memperhatikan di situ. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Dan Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu kepada siapapun. Karena itu berarti orang-orang yang ditolak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebab di dalam perumpamaan ini Yesus mengajar kita bagaimana untuk rendah hati. Di dalam gambaran bagaimana seharusnya kita menjadi tamu di pesta perkawinan. Tuhan Yesus memberikan 3 nasihat di dalam cerita perumpamaan yang kita baca ini. Yang pertama, jangan duduk di tempat kehormatan. Inilah pelajaran kerendahan hati yang pertama, dimulai dengan kata yang negatif. Jangan. Karena memang hati manusia itu sulit sekali dikendalikan. Maka untuk bisa rendah hati, Tuhan harus menasehati kita seperti anak kecil. Jangan. Di ayat 8-9 Yesus memberikan nasihat yang logis soal memilih tempat duduk kepada para tamu di pesta kawin itu, yaitu untuk tidak melakukan hal yang dicatat di dalam ayat 8 dan 9. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Kalimat ini sebenarnya Yesus mungkin saja mengulang satu pepatah kuno di dalam Amsal 25.
Jikalau saudara melihat Amsal 25 ayat 6 sampai 7, itu berkata begini. Jangan berlaga di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Ini satu ironis karena kalimat ini harusnya diketahui baik oleh orang Farisi, ahli Taurat yang sudah banyak belajar kitab Perjanjian Lama. Tetapi mereka masih harus mendengar kebenaran ini dari mulut Yesus. Jadi dengan kata lain, bunyinya seperti ini. Jangan sombong di hadapan raja, dan jangan cari tempat duduk yang sudah dipesan untuk orang-orang penting. Lebih baik orang berkata kepadamu, datanglah ke sini, daripada dipaksa turun ke tempat yang rendah di hadapan pangeran. Nah, saudara sekalian, saya mencoba untuk memberikan gambaran terhadap perkataan Yesus ini. Jangan duduk di tempat kehormatan. Yesus memilih cerita di dalam situasi pesta perkawinan. Dan kemungkinan besar pesta perkawinan itu diadakan di dalam satu ruangan, tapi di meja yang berbeda. Para tamu duduk di situ, atau lebih tepatnya bersandar di bangku yang berjajar di sepanjang meja. Itu bentuk triclinium. Kalau saudara bisa mencari di Google nanti triclinium, saudara bisa mendapatkan sesuatu ilustrasinya. Itu seperti bentuk U, dan salah satu tempat itu yang di tengah itulah tempat kehormatan. Tempat kehormatan itu di mana tuan rumah duduk, dan Farisi dan ahli Taurat itu berusaha duduk sedekat mungkin dengan dia. Jadi di pesta perkawinan itu Yesus memperhatikan para tamu elit yang datang, dengan cepat-cepat mereka mencari dan ingin cepat-cepat duduk di tempat kehormatan itu. Tidak mau disusul oleh orang lain. Sebelumnya di pasal 11 ayat 43, Yesus pernah menegur orang Farisi karena kecintaan mereka pada tempat seperti itu. Celakalah kamu orang Farisi, karena kamu suka duduk di kursi terdepan di rumah ibadat, menyukai kursi paling penting di sinagoge, dan suka terima penghormatan di pasar. Tetapi kelompok ini tidak sadar akan peringatan Yesus ini. Lagi-lagi di pesta perkawinan ini mereka sama sekali tidak peduli. Jadi tamu yang ingin meninggikan diri ini datang lebih awal ke pesta itu. Lalu dia mengamat-amati pengaturan meja di situ. Lalu dia cepat-cepat pilih tempat yang paling penting di ruangan itu. Dan dengan percaya diri dia duduk di situ. Oh saudara-saudara, dia sangat menikmati itu. Kenapa? Karena semua mata tertuju kepada dia di depan meja. Dia sangat menikmati sanjungan itu, yang membuat dia merasa begitu baik tentang dirinya sendiri. Dia membayangkan betapa hebatnya pikiran-pikiran yang penuh hormat yang diberikan orang lain tentang dirinya. Dia sangat menikmati itu. Semuanya terasa begitu enak dan luar biasa duduk di sini. Tapi itu semua hanyalah imajinasi dia. Itu bukan kenyataan yang sesungguhnya. Coba lihat, sementara semua mata tamu yang lain melihat dia, ini dia sangat tersanjung. Tetapi kemudian dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Makin dekat, makin dekat. Dia melihat ke atas. Oh, ternyata tuan rumah datang. Silakan saudara segera pindah, karena tamu VVIP akan duduk di sini. Waduh saudara, bayangkan saat itu dia merasa malu dan marah bercampur aduk. Dia langsung berdiri, tidak tahu sembunyikan muka di mana. Dia berkeringat lalu menyelinap ke sana sini, cari kursi yang tidak jelas. Sayangnya semua mata masih tertuju kepada dia. Dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan dirinya. Disitulah kesombongan
telah membuat dia menjadi orang kecil yang terhina. Saudara-saudara, mungkin sekali kita juga pernah merasakan hal yang sama, bukan? Tuhan mempermalukan kita di depan banyak orang. Tetapi itu karena Tuhan sayang kepada kita. Supaya kita bisa memperhatikan, mengintrospeksi diri. Kita mungkin merasa hebat di dalam bidang tertentu, justru kita merasa dipermalukan di dalam bidang itu. Saudara-saudara, itu karena Tuhan mengasihi kita. Dia ingin kita berubah. Tetapi terlepas daripada semua yang terlihat di luar, jubahnya, perkataan mereka tentang Tuhan dan sikap religius daripada Farisi ini. Mereka adalah ternyata kelompok yang egois, mencari kepentingannya sendiri. Mereka tidak mempeduli orang lain. Jadi mereka pikir di rumah pesta itu, sayalah yang paling hebat. Jadi sekarang di mana tempat saya? Saya merasa superior. Dan memang tempat duduk ini bisa mencerminkan betapa hebatnya saya. Jikalau ini ada di dalam hati kita, maka kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Karena mereka tidak sedang menikmati perjamuan itu. Karena mereka sedang menikmati dirinya sendiri. Mereka berasumsi bahwa berapapun meriahnya perjamuan itu, percuma saja. Jika mereka tidak mendapatkan tempat yang terhormat, maka semua itu mengecewakan bagi mereka. Mereka sangat pentingkan kalau mereka yang terlihat di tempat terhormat itu, yang memang dia pikir layak bagi dia. Saudara-saudara, dosa mereka tidak terlihat di luar. Karena ini sangat spiritual sifatnya. Di dalam hatinya. Mereka mencari kemuliaan manusia. Mereka mengejar pengakuan manusia. Sehingga mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan merasa lebih bernilai di hadapan Tuhan. Tapi kita harus ingat berapa besar kehebatan kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan jiwa kita bukan ditentukan oleh pengakuan manusia atau ditentukan oleh kehebatan kita, kedudukan kita, atau kemuliaan kita. Itu sebab di ayat 24 Yesus berkata seperti tadi, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Perjamuan itu benar-benar adalah perjamuan untuk orang-orang yang sudah terkutuk. Tuhan tidak ingin itu terjadi kepada kita semua. Yesus berkata, jangan duduk di tempat kehormatan, artinya jangan engkau sombong. Jangan engkau meninggikan diri. Jangan engkau merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Karena kemuliaan bukan di dalam diri kita, tetapi di dalam salib Kristus. Jangan duduk di tempat terhormat berarti jangan merasa superior. Meski di dunia pekerjaan kita adalah atasan. Tetapi di gereja semua adalah sama. Jangan ada yang merasa minder karena kurang uang. Meski di luar kita adalah bawahan. Karena di dalam gereja Tuhan melihat kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu sebab saudara-saudara kalau datang ke gereja, semua kita sama di hadapan Tuhan. Siapapun yang datang dan duduk di sebelah kita, mereka adalah saudara kita. Kita semua adalah sama-sama orang-orang yang berdosa yang mendapat kasihan daripada Tuhan. Itu sebab ketika kita beribadah harus dengan rendah hati, saling menerima. Siapapun yang duduk di sebelah kita, bajunya apa, orangnya seperti apa, kita harus belajar menerima mereka sebagai saudara. Seperti Yesus juga sudah menerimanya. Maka ibadah itu akan sangat memperkenan hati Tuhan. Maka ini menuju kepada nasihat untuk rendah hati yang kedua. Tetapi sekarang dengan kata yang positif, bukan jangan, tetapi yang kedua, duduklah di tempat yang paling rendah. Ayat 10. Yesus melanjutkan dengan nasihat yang logis yang memberikan cara yang tepat untuk duduk di ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian
engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ini nasihat Yesus Kristus supaya kita semua tidak tinggi hati seperti Farisi. Dan di dalam kalimat Yesus duduk di tempat yang paling rendah ini, setidaknya kita bisa mempelajari dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh pura-pura. Saudara-saudara, nasihat duduk di tempat yang paling rendah ini ratusan tahun kemudian masih menjadi pemikiran yang standar di dalam bijaksana orang Yahudi. Rabi Yahudi berkata, tinggallah 2 atau 3 kursi di bawah tempatmu dan duduklah di situ. Sampai mereka berkata kepadamu, naik. Jangan mulai dengan naik karena mereka mungkin berkata kepadamu, turun. Lebih baik mereka mengatakan kepada saudara, naik, naik. Daripada mereka mengatakan kepada saudara, turun, turun. Ini ternyata adalah satu nasihat praktis yang sudah menjadi bijaksana Yahudi di dalam sejarah. Duduk di tempat rendah ini artinya yang pertama, orang yang berkata saya mau menduduki di tempat rendah harus berkata dengan hati yang tulus dan jujur dan tidak ada kepura-puraan. Memang dia orang yang rendah hati. Dia merasa dia seharusnya memang pas tempatnya di situ. Itu tempat yang benar untuk dia. Dia tidak suka duduk di tempat yang tinggi itu. Dia bukan pura-pura duduk di situ supaya dinaikkan ke tempat tinggi. Ini mengajar kita agar kita jangan pura-pura rendah hati, tetapi menyimpan kesombongan. Orang rendah hati yang jujur ini tidak punya harapan di dalam hatinya bahwa akhirnya dia akan duduk di tempat kehormatan itu. Ini orang yang rendah hati bukan yang kelihatan rendah hati di luar, tetapi dia benar-benar tulus. Dia tidak menghitung untung rugi duduk di tempat rendah itu. Dia duduk di situ dengan jujur dan sungguh-sungguh. Inilah memang tempat satu-satunya yang menurut dia layak bagi dia. Dan yang menjadi pengujian adalah saudara, ketika orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dari apa yang pantas ia terima. Di situ dia kaget. Karena orang lain itu ternyata menawari dia untuk naik lebih tinggi. Itu sebab yang Tuhan ajarkan di sini melebihi daripada bijaksana sosial atau etika di tempat perjamuan. Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berpura-pura dengan duduk di kursi yang lebih rendah, supaya kita terhindar dari rasa malu, lalu mendapat kehormatan ketika kita dengan bangga dipindahkan tempat duduk kepada yang lebih tinggi. Ini semua kepura-puraan daripada Farisi. Kalau diterapkan di dalam gereja, maka ini mengajarkan kita ketika duduk di belakang gereja, ini sama sekali tidak ada jaminan bahwa seorang duduk di belakang itu rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bisa saja kita mau mendapat kehormatan ketika dipindah ke depan. Ini semua mengajarkan kepada kita untuk menjaga motivasi hati ketika beribadah. Itu sebab bagian ini jangan dijadikan dasar. Kita kadang-kadang berpikir, waduh, kenapa bagian terhormat di dalam gereja itu duduk di depan? Saya tidak mau duduk di situ. Karena mungkin saudara mengingat bagian ini dan menjadikannya sesuatu prinsip di dalam hidup saudara. Ini salah belaka. Bagian ini tidak boleh dijadikan dasar untuk mendorong kita untuk tidak mau duduk di depan di gereja. Seolah-olah itu tempat yang lebih suci daripada di belakang. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Sekarang di gereja kita duduk di dalam barisan-barisan. Zaman itu Hendriksen berkata ada 3 bangku sofa yang pendek disusun bentuknya itu U. Itu disebut triclinium. Jadi di sofa yang pertama yang baring di tengah itu orang yang paling penting. Lalu di pinggir kiri dia orang kedua, lalu di pinggir kanan dia orang yang ketiga. Lalu disambung lagi yang sofa kedua dan ketiga. Jadi di tengahnya ada meja keliling yang pendek dan mereka baringan di situ. Jadi bukan di dalam keadaan baris berbaris seperti di gereja. Siapa depan, siapa belakang pasti
juga tidak jelas. Dan sofa yang nomor 1 di tengah itu tempat yang terhormat. Dan orang-orang Farisi itu ingin baringan di sebelah tuan rumah, orang paling penting, VVIP ini. Di dalam gereja siapa VVIP? Tidak ada. Kita hamba Tuhan hanyalah hamba saja. Karena fokus kita di dalam ibadah adalah Kristus saja. Kristus yang harus ditinggikan. Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dialah fokus kita di dalam ibadah. Dan kita datang kepada gereja. Kita semua sama-sama orang berdosa yang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Hamba Tuhan berkhotbah dan jemaat mendengar suara Tuhan. Tidak ada VVIP. Jadi duduk di depan, di belakang, semua di dalam keadaan yang sama. Jikalau saudara duduk di belakang tetapi hatinya jauh dari Tuhan, maka saudara tidak sedang beribadah. Sama di sini, Yesus mengajar orang Farisi dan ahli Taurat itu untuk bersikap rendah hati yang tidak berpura-pura. Sehingga mereka akan sangat dihormati di atas orang lain. Yesus membenci kesombongan yang pura-pura rendah hati ini. Yesus mengajarkan prinsip rendah hati dari surga yang kekal, yang akan bertahan. Jadi di sini bukan sama sekali bicara bahwa kita tidak boleh duduk di depan. Bahkan pengertian yang lebih jauh di dalam Martin Luther. Dia berkata begini saudara, ini menjadi yang kedua. Di dalam pembahasan kita, duduk di tempat rendah itu artinya yang pertama, itu kita tidak berpura-pura. Dan yang kedua, ini bicara soal panggilan. Ini Martin Luther menarik saudara. Bicara tempat duduk yang rendah dan tinggi ini, dia mengaitkan dengan panggilan orang Kristen di dalam hidup mereka. Luther melihat bagaimana dua pemikiran yang kelihatan bertentangan ini bisa diharmoniskan. Yaitu duduk di tempat terhormat, itu salah, dan tetapi sekaligus benar. Sebab bagaimanapun juga Tuhan Yesus tidak melarang itu. Ia sendiri berkata di ayat 10. Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan. Di tempat yang terhormat itu. Di dalam Inggrisnya, friend move up higher. Sahabat naiklah ke tempat yang terhormat. Jadi bagaimana Yesus bisa berkata seorang tidak boleh duduk di tempat terhormat, tapi pada saat yang sama ia mengatakan bahwa dia yang duduk di tempat paling rendah akan ditempatkan di tempat terhormat. Luther bilang begini, jawabannya terletak di ayat ke-7. Di dalam kata berusaha. Nah di situ di dalam Inggrisnya itu lebih tepat. Ayat ke-7 itu berkata, they chose the places of honor. Mereka memilih tempat terhormat. Sebagaimana Lukas mencatat di ayat 7, ketika ia melihat bagaimana tamu-tamu memilih tempat-tempat kehormatan, dan mereka semua ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi Luther berkata bagian ini harus ada orang yang duduk di tempat tinggi, dan harus ada orang yang duduk di tempat lebih rendah. Jadi kita tidak bisa semuanya jadi businessman. Atau jadi pengkhotbah. Tidak bisa semuanya ingin menjadi guru. Menjadi atasan. Atau bawahan. Termasuk tidak bisa juga kita semua ingin jadi pria. Atau wanita. Seorang wanita harus tetap di dalam gendernya. Tidak boleh berkeinginan menjadi seorang pria. Demikian sebaliknya. Lalu mereka mengadakan operasi, ganti kelamin dan sebagainya. Saudara-saudara, itu bukan suatu penyakit, tetapi itu adalah dosa. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah mencipta. Dan kedudukannya baik sebagai laki-laki atau perempuan adalah sama-sama mulia di mata Tuhan. Jadi Luther bilang harus ada banyak panggilan. Dan masing-masing memiliki cukup pekerjaan di dalam panggilannya sendiri-sendiri. Jadi kita semua tidak boleh dan tidak bisa duduk di atas atau di tempat paling rendah pada saat yang bersamaan. Nah saudara sekalian, di dalam pemikiran Luther, karena manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Dan Tuhan sendiri adalah pekerja.
kita refleksikan itu di dalam tugas pekerjaan kita sehari-hari. Dan pekerjaan Tuhan itu kepada kita banyak sekali macamnya. Yang pertama ada macam pekerjaan penebusan, di mana Tuhan itu menyelamatkan dan mendamaikan. Dan kita adalah perwakilannya, dutanya untuk membawakan Injil. Bisa menjadi penginjil, pendeta, termasuk juga tugas para seniman, penulis lagu, pujangga, produser, adalah berkaitan dengan tugas yang membawa penebusan di dalam karya-karya mereka di dalam literatur. Itu sebabnya jikalau saudara sudah bertobat menjadi orang Kristen, saudara menulis puisi kah, atau menulis teks lagu kah, harus menyinggung kemuliaan Kristus. Karena itu adalah satu tugas penebusan. Dan saudara adalah wakil Tuhan di dalam hal ini. Yang kedua, ada pekerjaan kreatif, di mana Tuhan memberikan manusia itu kreativitas. Orang-orang seperti di dunia seni dipanggil Tuhan menjadi pematung, pelukis, pemain musik, penyair, desainer, atau tukang kayu, kontraktor, desainer baju, ataupun arsitek. Itu semua pekerjaan kreatif daripada Tuhan. Yang ketiga, pekerjaan pemeliharaan. Itu bersifat menopang alam semesta. Dan ini direfleksikan di dalam publik menjadi petani contohnya. Atau menjadi IT spesialis. Atau menjadi tugas transportasi. Atau entrepreneur. Atau pegawai sipil. Lalu yang keempat, pekerjaan keadilan. Dan ini diwakili oleh hakim, oleh pengacara, profesor hukum, diplomat, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kelima, pekerjaan belas kasihan. Ini diwakilkan oleh dokter, suster, paramedik, terapis, pekerja sosial. Dan yang keenam, pekerjaan kebenaran. Ini diwakilkan oleh pendeta, pendidik, jurnalis, ataupun scholars. Semua harus menulis kebenaran. Jadi melalui ini semua Tuhan meneruskan pekerjaannya melalui kita untuk menopang pekerjaan yang menebus lewat tugas-tugas yang dikerjakan oleh manusia. Jadi vokasi atau panggilan itu dimulai dengan celebration untuk sesuatu pekerjaan yang kita terima. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ditempatkan di tempat yang rendah atau di tempat yang tinggi, kita harus bersyukur. Karena itu bisa dipakai alat untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan penebusan. Dan kita menyadari itu dari Tuhan yang akan menolong dan mencapai tujuannya sendiri melalui tugas-tugas itu. Jadi kita dipanggil untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Kita adalah roti bagi sesama, kata Luther itu. We are daily bread one to another. Di dalam hal ini tidak ada yang boleh menyombongkan diri. Kita semua sama. We are daily bread one to another. Dipanggil Tuhan sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing. Yesus menyatakan ini sebagai prinsip di dalam kitab suci di ayat ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sesuatu prinsip kebenaran di dalam kerajaan surga. Ini diucapkan oleh Maria waktu dia sedang hamil. Ketika itu di Magnificat, saudara-saudara mengingat. Dia bersaksi bahwa prinsip kebenaran ini merupakan intisari daripada misi Yesus Kristus. Ketika dia menggunakan kata kunci yang sama, yaitu meninggikan dan menurunkan. Dia berkata di dalam Lukas 1 ayat 52, dicatat seperti ini.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Inilah yang dilakukan Allah di dalam Kristus. Merendahkan yang sombong dan memuliakan yang rendah hati. Itu adalah prinsip di dalam kerajaan surga. Di sini di dalam Lukas 14 ayat 11 ada dua kalimat. Akan direndahkan dan akan ditinggikan. Ini yang dikenal dengan satu teologi pasif. Karena Allah yang mengerjakan itu. Allah lah yang merendahkan orang yang sombong dan meninggikan yang rendah hati. Itu adalah karya pribadi daripada Tuhan sendiri dan Ia yang mengerjakannya. Orang Farisi dan ahli Taurat yang memilih tempat-tempat kehormatan itu terjadi karena kesombongan mereka. Dan Yesus Kristus membuat poin yang sama tentang prinsip ditinggikan dan direndahkan ini di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini di dalam kontras antara orang Farisi yang berdoa dengan pemungut cukai itu. Di situ diceritakan begini. Tuhan, saya bersyukur bahwa saya tidak seperti orang lain. Atau bahkan seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdoa sambil memukul dadanya. Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Yesus kemudian menyimpulkan di ayat 14 seperti ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus menggunakan prinsip ini lagi di awal kecamannya terhadap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ini dicantumkan di dalam Matius 23 ayat 12 dan 13. Bunyinya seperti ini. Matius 23 ayat 12 dan 13. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Cilakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang semacam ini. Jikalau saudara berpacaran, lalu saudara menghalangi pacarmu untuk datang ke gereja, bahkan untuk melayani Tuhan, saudara harus bertobat. Karena itu adalah kesalahan belaka di hadapan Tuhan. Saudara tidak boleh menghalangi pintu kepada kerajaan sorga. Saudara tidak boleh menghalangi orang yang ingin melayani Tuhan. Karena mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara harus merendahkan diri dan datang bersama-sama ke gereja dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, betapa banyaknya orang berpacaran lalu meninggalkan gereja. Mereka tidak mau melayani lagi. Saudara harus berhati-hati memilih pasangan hidupmu. Orang-orang yang mencintai Tuhan, ketika saudara sudah jadian, saudara harus berjanji sama-sama melayani Tuhan. Jangan sesudah jadian malah dua-dua lari daripada gereja, lari daripada pelayanan. Ini sama sekali tidak baik, saudara-saudara. Saudara harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara, Luther berkata di dalam bagian ini, yang paling penting, jikalau kita punya kedudukan tinggi, maka harus sadar bahwa itu pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak mau menyombongkan diri. Sehingga itu bukan untuk kesombongan ataupun merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sehingga Tuhan memberi posisi itu kepada kita. Itu karena anugerah Dia. Tetapi sebaliknya kita harus rendah hati dan melayani sesama kita dengan posisi yang dianugerahkan itu. Sekarang sudah tambah satu lagi,
yaitu melayani. Bukan cuma rendah hati, tetapi harus melayani. Kerendahan hati saja tidak cukup, tetapi harus aktif melayani. Kerendahan hati ke dalam, melayani keluar. Berarti semua posisi yang kita miliki adalah karena Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita untuk kedudukan itu. Tetapi Tuhan juga memberi perintah untuk tidak sombong dengan pemberian itu, tapi dengan rendah hati melayani sesama. Seperti Paulus di dalam Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. To edify others. Jadi selalu ada aspek to edify others. Kita tidak mungkin bisa membangun orang lain, saudara-saudara, jikalau kita tidak rendah hati. Tuhan hanya memakai orang rendah hati untuk membangun orang lain. Itu di dalam prinsip pelayanan kita. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia tidak rendah hati untuk dirinya, tetapi melayani untuk menjadi faedah bagi orang lain. Disinilah rendah hati adalah menjadi dasar daripada kita melayani. Di dalam pemikiran Martin Luther, kita harus melayani sesama dengan anugerah pekerjaan kita itu. Kalau tidak, dia bilang begini, seorang anak kecil yang remeh-temeh, yang begitu jauh dibandingkan dengan kedudukan kita. Aduh, kamu kecil sekali. Tetapi anak itu jauh lebih besar dan lebih dekat dengan surga di mata Tuhan dan malaikatnya. Itu kata Luther. Jadi jangan pikir kita sendiri yang harus duduk di tempat tinggi, atau kita tidak mau memberikan tempat kepada yang lain. Karena Tuhan yang membuat seorang menjadi dokter, yang lain menjadi guru, yang adalah Tuhan yang sama dengan yang menjadikan seseorang pengemis di depan pintu rumahmu. Itu Martin Luther. Semua orang beriman sama-sama sejajar di dalam hal kedudukan di mata Tuhan. Karena kita percaya satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri di atas yang lain. Tetapi kita harus melihat Yesus Kristus yang berinkarnasi. Semangat pelayanan kita adalah satu semangat inkarnasi. Itu sebab biarlah kita rendah hati dengan posisi yang kita punya. Karena kita tahu Tuhan menghargai kita, sehingga kita tidak perlu iri orang lain yang kedudukan lebih tinggi daripada kita. Tapi kita menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan yang berbeda kepada setiap orang, yang diberikan sesuai anugerah Tuhan sendiri. Kerendahan hati adalah satu yang terutama di dalam hidup orang Kristen. Paulus di dalam Efesus 4 ayat 2 berkata begini, hendaklah kamu semua selalu rendah hati. Karena Paulus sendiri sudah memberikan contohnya. Dia tidak meninggikan diri di dalam kedudukannya dan memuliakan dirinya di atas yang lain, meskipun dia di dalam banyak hal jauh melebihi orang lain. Tetapi dia tetap setia di dalam panggilannya untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Jadi di dalam setiap station yang Tuhan tempatkan kita, baik itu menjadi guru, menjadi atasan atau bawahan, selalulah rendah hati dan dengan tujuan mau melayani Tuhan. Itu penting sekali, sehingga keputusan apapun yang kita ambil di dalam hidup kita, pastilah kita ingat Tuhan sebelum kita mengambilnya. Dan dengan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Yang terakhir, poin yang ketiga, selain jangan, tetapi ketiga adalah bagaimana menjadi tuan rumah. Setelah Yesus memberikan nasihat, jangan duduk di tempat kehormatan, tetapi duduklah di tempat yang rendah. Yesus memberikan nasihat yang terakhir. Bagaimana kita menjadi tuan rumah di pesta perkawinan. Setelah memberikan nasihat kepada tamu di perjamuan yang mencari kehormatan itu, Yesus berfokus
kepada tuan rumah dan daftar daripada tamu-tamunya. Saya mengajak kita melihat di dalam dua bagian dari perkataan Yesus ini. Yang pertama, orang-orang siapa yang tidak diundang. Siapa yang tidak diundang? Di ayat 12 Yesus berkata begini. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Di sini Yesus sama sekali tidak menolak kita untuk mengadakan sesuatu ramah tamah atau sesuatu pesta atau perjamuan bersama dengan keluarga atau teman-teman kerabat kita, orang-orang yang terkasih. Tidak sama sekali. Tuhan Yesus juga menerima undangan semacam itu ketika Lazarus dan saudara perempuannya Marta dan Maria mengundang mereka ke rumahnya. Mengundang Yesus ke rumahnya. Apa yang Yesus tidak sukai di sini adalah hal ini harus digarisbawahi, saudara-saudara. Adalah dia yang menjadi tuan rumah itu membatasi daftar tamu hanya bagi mereka yang dapat membalas kembali undangannya. Oh, itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan kita. Kita tidak boleh mengundang mereka yang dapat membalas kembali undangan kita. Yesus memberikan kita etika sosial kepada orang Kristen. Bukan dengan satu spirit elitisme yang menunjukkan keegoisan dan kesombongan diri. Ini berarti tujuan utama kita, jikalau kita memberi untuk menerima kembali, maka Tuhan tidak berkenan kepada pemberian kita. Itu adalah untuk mencapai sesuatu keuntungan diri. Kita dipanggil bukan untuk menjangkau mereka yang menguntungkan kita. Tetapi kita harus jujur dan tulus. Justru yang kedua, Yesus mengajak kita memperhatikan siapa yang harus diundang. Di ayat 13 dan ke-14 yang terakhir, Yesus melanjutkan dengan lebih spesifik daftar tamu yang harusnya kita undang. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Imbalan bagi kita sebagai tuan rumah yang murah hati itu sangat besar. Dia akan dibangkitkan sebagai salah satu orang benar di akhir zaman. Dan dia diberkati juga di dalam hidupnya sekarang. Ganjarannya ini sudah lama dinubuatkan oleh Daniel. Jikalau saudara memperhatikan Daniel 12 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini ayat bukan hanya untuk hamba Tuhan. Tetapi seperti yang profesi tadi kita sudah lihat semua satu persatu. Itu jikalau kita dengan rendah hati menjalankan di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang bijaksana yang dituliskan oleh Daniel ini. Kita akan disebutkan pada akhir zaman, orang-orang ini yang telah tidur di dalam debu akan bangun. Bukan saja mendapat hidup yang kekal, tetapi mereka tidak akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal itu. Tetapi sebaliknya, mereka akan bercahaya seperti cakrawala dan seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, apa yang diajarkan di dalam perumpamaan pesta perkawinan ini adalah kerendahan hati sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang surga.
para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukan orang-orang surga. Lihatlah cara mereka hidup. Mereka menjebak Yesus, mereka membenci Yesus, mereka mencoba malah mengkondisikan Yesus di hari Sabat itu. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan masih datang dan menegur mereka. Membongkar semua kesombongan yang tersembunyi itu. Itu berarti kecuali mereka yang bertobat, mereka pasti akan terhilang. Mereka semua dianggap berada di kerajaan, tetapi pada kenyataannya terhilang. Di sini Yesus mengatakan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Berarti bagaimana cara kita hidup itu mengungkapkan kita orang percaya atau tidak. Kita orang percaya Yesus atau tidak itu dibuktikan dengan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita mengelola tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam keseharian kita. Gaya hidup yang sombong dan mementingkan diri menunjukkan kepada kita bahwa kita bukanlah bagian daripada kerajaan surga. Anggota kerajaan surga yang sejati mencintai Tuhan dan belajar untuk mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri. Jikalau kita adalah orang-orang milik surga, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita hati yang baru. Maka dengan kuasa daripada Roh Kudus, kita dimampukan melawan segala macam keegoisan, kepura-puraan, kelicikan, dan iri hati di dalam hati kita. Kita bisa mempunyai kerendahan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mungkin kita menderita kesulitan yang besar di saat pandemi ini. Tetapi ingatlah saudara sekalian, bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita masing-masing. Agar kita semua belajar untuk rendah hati. Agar kita semua belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya terbukti kita adalah orang-orang milik surga. Marilah kita membenahi hati kita masing-masing. Kita mau belajar rendah hati dan melayani sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.